Dahulu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah yang ahli ibadah, gemar sholat, puasa dan sodakoh. Namun malang, di akhir hayatnya ia sakit keras, dan susah mengucapkan kalimat syahadat. Sang istri lalu mengutus seseorang, untuk memberitahukan kabar itu kepada Rasul. Rasulullah lantas mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah, dan menuntunnya kalimat tauhid. Namun, Alqamah yang sedang sekarat tak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Mereka lalu memberitahukan kondisi itu kepada Rasul. Rasulullah lantas bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya ada yang masih hidup? Mereka menjawab, ada ya Rasulullah, yaitu ibundanya. Beliau sudah sangat tua. Rasulullah lalu memerintahkan mereka untuk menemui ibunda Alqamah, dan menitip pesan. Yaitu, jika sang ibunda masih kuat, maka menghadaplah kepada Rasul. Namun jika tidak, Rasul yang akan datang berkunjung ke rumah sang ibunda Alqamah. Pesan Rasulullah lantas disanggupi ibunda Alqamah. Ia lantas bersedia menemui Rasulullah. Setelah menghadap, Rasul lantas bertanya, wahai ibu Alqamah, jujurlah kepada saya. Jika berdusta, maka wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimanakah kondisi putramu? Sang ibunda menjawab, ya Rasul, putraku itu rajin melaksanakan sholat, rajin berpuasa, dan banyak bersodakoh. Rasul bertanya kembali, lantas, bagaimana keadaanmu kepadanya? Aku tak suka kepadanya, sebab, dia lebih mementingkan istrinya, dan durhaka kepadaku. Berarti, murka sang ibu yang membuat Alqamah terhalang mengucap kalimat syahadat, ungkap Rasul. Rasul lantas memerintahkan sahabat Bilal, mengumpulkan kayu bakar, untuk membakar Alqamah. Mendengar hal itu, sang ibunda terkejut, dan tak tega bila anaknya hendak dibakar. Rasul lalu menjelaskan kepada ibunda Alqamah, bahwa amal ibadah anaknya tidak ada manfaatnya, jikalau sang ibu masih marah kepada anaknya. Karena merasa tak tega, ibunda Alqamah lalu berkata, ya Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir, saya bersaksi bahwasanya diriku ridho kepada anakku, Alqamah. Setelah itu, Rasul memerintahkan sahabat Bilal, untuk melihat kondisi Alqamah, apakah ia sudah bisa mengucap kalimat tauhid atau belum. Sahabat Bilal lalu bergegas menjenguk Alqamah. Dan ternyata, dari luar rumah, sahabat Bilal mendengar Alqamah sudah berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sahabat Bilal lalu memberitahukan kepada para hadirin yang hadir, jikalau murka sang ibu yang telah menyebabkan Alqamah tidak bisa mengucap syahadat, namun, setelah ibunda ridho, Alqamah bisa mengucapkannya. Di hari itu juga, akhirnya, Alqamah meninggal dunia. Kabar wafatnya sahabat Alqamah lantas tersiar di mana-mana. Mendengar kabar itu, Rasulullah lalu pergi bertaziah ke kediaman Alqamah. Rasul juga memerintahkan, agar jenazah sahabat Alqamah segera dimandikan, dan dikafani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat lainnya, kemudian mensyolati jenazah almarhum sahabat Alqamah. Di saat proses pemakaman jenazah sahabat Alqamah, Rasulullah berdiri di pinggiran lubang makam, lalu berpidato, wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka, laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya, kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya, ridho Allah berada pada ridho ibu. Murka Allah juga berada pada murka ibu. Masya Allah. Dari situlah, Rasulullah berpesan kepada kita semua, agar tidak lebih mementingkan istri, daripada orang tua kita, karena, hal itu bisa menimbulkan laknat. Amal kebaikan dan ibadah juga tidak akan diterima Allah, jika masih durhaka kepada orang tua. Sebab ridho Allah, ada pada ridho orang tua, sementara murka Allah ada pada murka orang tua. Semoga, kisah-kisah di atas, bisa menggugah hati kita semua, agar selalu hormat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Wallahu alam bisawab. Sumber, Kitab Al-Kabair. Ta'lif, Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi.